Assalamualaikum Sobat Pejuang Jalanan. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Indonesia, tentu akan banyak sekali keunikan serta keanekaragaman yang bisa digambarkan. Mengingat Indonesia merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika. Namun, kali ini Pejuang Jalanan ingin mengajak sobat semua untuk bernostalgia dengan wajah dan potret kehidupan di Indonesia pada waktu tempo dulu. Wah, pasti unik dan bersejarah sekali ya. Untuk episode kali ini, kami akan merangkum beberapa potret, kenangan, serta kondisi Indonesia pada waktu tempo dulu versi Pejuang Jalanan. Ikutin kita terus ya. 1. Jakarta tempo dulu. Kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang dulunya bernama Batavia. Pada awal tahun 1900-an, Batavia sudah cukup maju karena sudah menjadi ibu kota Hindia Belanda di kala itu. Jakarta tampak begitu lebih natural, maju, dengan desain bangunan-bangunannya bak di negeri Eropa. Beberapa fasilitas umum pada saat itu juga sudah tersedia dengan baik. Bahkan, sampai kini bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda tersebut banyak yang dijadikan sebagai kantor-kantor pemerintahan, termasuk juga istana negara. Beberapa aliran sungai di Batavia juga masih bisa dipakai untuk mandi dan mencuci oleh warga di sekitarnya loh. Gimana kalau sekarang ya? Salah satu yang khas dari Jakarta adalah kawasan Tanah Abang. Bahkan menurut catatan sejarah, kawasan ini sudah ramai sejak abad ke-18. Kalau berbicara mengenai banjir, sejak tahun 1930 sampai 1940-an, banjir memang sudah kerap terjadi di Jakarta. Kalau untuk urusan macet, Jakarta dari dulunya memang merupakan pusat pemerintahan yang dikenal cukup padat, namun tidak semacet sekarang. Bahkan potret kota Jakarta di zaman dulu nampak begitu asri dan lengang loh. 2. Fashion tempo dulu. Berbicara mengenai fashion, tentu yang terlintas di pikiran kita adalah bagaimana perkembangan fashion pada zaman dulu hingga tren berpakaian saat ini. Pada zaman dulu, fashion yang digunakan tampak lebih klasik dan anggun. Bahkan, banyak para wanita Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional sebagai pakaian harian. Tentu hal ini berbeda jauh dengan yang sekarang, bukan? Namun, seiring berjalannya waktu, tren fashion mulai berkembang dari waktu ke waktu hingga sampai dengan saat ini. Ya, pendidikan tempo dulu. Menilik ke belakang jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan setingkat perguruan tinggi sudah ada, seperti Stovia, yang merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang sekarang menjadi Universitas Indonesia. Begitu juga dengan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada zaman penjajahan, yang bertujuan untuk meratakan pendidikan yang awalnya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Belanda, sedangkan pribumi tidak. Hal ini menggambarkan walaupun pada zaman dulu kita masih berada di dalam tekanan jajahan Belanda, namun dunia pendidikan kita telah berhasil melahirkan tokoh-tokoh dan juga pakar keilmuan yang kemudian menjadi pimpinan kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada zaman Orde Baru, pendidikan Indonesia mulai disegani oleh bangsa lain, sehingga mereka tertarik dengan kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia dan mengirim putra-putri terbaiknya untuk belajar di sini. 4. Pola kehidupan di Indonesia tempo dulu.
Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber alamnya, tentu saja banyak sekali kultur dan sistem tatanan kehidupan yang berhubungan dengan alam. Kondisi pedesaan dan perkotaan yang masih sangat asri, begitu juga dengan pola hidup yang masih begitu natural. Teknologi memang belum secanggih saat ini, namun kebiasaan orang-orang dulu justru lebih menarik bila dibandingkan dengan saat ini. Perilaku remaja yang dulunya dikenal lebih toleran dan cinta akan tanah air. Orang-orang tempo dulu amat sangat mencintai kebudayaannya, sehingga mereka selalu berusaha untuk menjaga dan melestarikannya. Mungkin berbeda dengan kita sekarang yang mulai melupakannya. Orang-orang Indonesia dulunya dikenal akan keramah tamahannya. Jadi, pantas saja semboyan Gemah Ripah Loh Jinawi patut disematkan untuk Indonesia di kala itu. Kelima, prestasi tempo dulu. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berhasil melukiskan prestasi di berbagai bidang. Salah satunya di bidang olahraga. Banyak nama-nama atlet yang berasal dari Indonesia yang berhasil menorehkan prestasinya di kancah internasional. Sebut saja Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti yang berhasil meraih medali emas pada saat Olimpiade Barcelona tahun 1992. Kemudian ada 3 Sri Kandi yang terdiri dari Nur Fitriana Saiman, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani yang mencatat sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang sukses meraih medali di ajang Seoul tahun 1988. Ada juga Rudi Hartono yang mendapat gelar tunggal putra All England ketujuhnya pada tahun 1974 di Wembley Arena, London. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi gemilang lainnya yang diukir putra-putri terbaik Indonesia di masa dulu. Itulah tadi beberapa ulasan tentang potret dan kehidupan di Indonesia pada tempo dulu versi pejuang jalanan. Cukup menarik bukan? Semoga bisa semakin menambah wawasan kita semua. Terima kasih untuk semua sobat pejuang yang sudah saksikan video kami kali ini. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Salam pejuang jalanan.